Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Karena itu mari kita mau terus memuji memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita tahu bahwa Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Sekalipun doa-doa kita mungkin belum dijawab, kita tahu dan percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami ada di hadirat Tuhan, di mesbah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami terus boleh menjadi persembahan yang hidup. Kami tahu juga bahwa hadirat Tuhan itulah kekuatan bagi setiap kami. Sekalipun bahkan mungkin doa-doa kami belum dijawab, kami tahu dan percaya Tuhan punya waktu yang terbaik, yang terindah bagi setiap kami untuk menjawab pergumulan kami, untuk melepaskan kami daripada setiap kesesakan kami. Biarlah terus kami menanti-nantikan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur cobaan Tuhan, kami percaya ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kami bisa mengerti Tuhan, namun kami percaya lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi saudara, engkau yang sedang menantikan jawaban doa, katakan dengan iman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk kami mengerti, namun kami percaya Tuhan. Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Tuhan. Ajar kami menunggu waktu-Mu. Tetaplah percaya saudara, karena cepat atau lambat ketika waktu Tuhan itu tiba, maka Dia Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat, Tuhan juga tidak pernah terlambat. Lebih lagi angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti, namun kami percaya Tuhan. Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih lagi sekali lagi katakan waktu Tuhan
janji-Mu ya dan amin Tuhan. Walaupun saat ini mungkin kami belum mendapatkan jawaban doa kami, tapi kami tetap percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami taruh iman kami, harapan kami di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu ajaib. Mari sama-sama kita sembah Dia, datang pada Tuhan malam hari. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari percaya janji Tuhan terukir di dalam kehidupan kami. Ya, kami berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatan. Segalanya bagiku, kami percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupan kami. Ku berserah ya Tuhan, di dalam kekuatan. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau, segalanya, Engkau segalanya bagiku ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Kami berserah ya Tuhan hanya pada-Mu, di dalam kekuatan. Ku percaya, mari sama-sama lebih lagi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ya Tuhan, kami berserah di dalam kekuatan. Hanya Engkau Tuhan, segalanya bagiku. Ya Kau segalanya, ku percaya janji-Mu ya dan amin, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya ku percaya ya Tuhan. Mari saat ini bangun iman kita saudara, sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Mari taruh harapan kita hanya di dalam Tuhan saja. Hanya Engkau-lah sumber harapan kami ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayanya kepada-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah kepada-Mu Tuhan, di dalam kekuatan.
Engkau segalanya bagiku, Kau segalanya ku percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, bahwa sesungguhnya kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari apapun yang sementara kami alami dan kami hadapi. Dan tidak pernah sedetik pun kami melihat Engkau gagal ya Tuhan. Tapi kuasa-Mu sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Oh sebab itu iman kami sepenuhnya hanya kepadamu. Mari umat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan imanmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. oh Tuhanku lebih besar. Ya benar Tuhan, ini iman kami kepadamu. Tak pernah terlambat janji, dan tidak akan pernah terlambat janji-Mu dalam kami, menolong kami. Oh, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih kami terus bangun kepercayaan kami kepadamu. tak pernah terlambat janji, Dan benar ya Tuhan, ini yang kami alami bersama-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu terlebih besar. kuasa-Mu terlebih besar. Yes, amin, amin, amin. Tuhanku terlebih besar ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji, Akan selalu indah dan tepat pada waktunya ya Tuhan. menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Lebih besar dari sakit penyakit kami ya Tuhan. Lebih besar dari masalah hidup kami ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Sebab itu kami percaya kepadamu. Dan iman kami selalu melihat pribadi-Mu yang kuasanya tidak pernah terbatas oleh apapun ya Tuhan. Dan Engkau pribadi yang tidak pernah tertandingi oleh siapapun ya Tuhan. Yes, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji,
iman kami ya Tuhan. Kau menolong kami tepat pada waktunya ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Menolong hidup kami, memulihkan hidup kami. Dengan iman yang teguh kami percaya kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang dahsyat. Bersama malam hari ini kami angkat setiap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyatakan Engkau Allah kami yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Bersama mari dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kau berjanji, yang telah berjanji, dan sang amin menggenapi imanku bersepakat. Kami percaya Tuhan kuasa-Nya. Haleluya. Kemenangan darimu. Dengan sungguh hati kami percaya Engkau besar, Engkau ajaib, Tuhan yang tak berjanji dan ya. Dengan hati yang percaya kami nyatakan imanku bersepakat, percaya kuasa Engkau sanggup Tuhan. Hanya Yesus kemenangan. Haleluya. Segenap hati kami nyatakan aku punya Tuhan yang besar, besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kami nyatakan Tuhanku bersepakat, kami percaya kuasa Kau sanggup Tuhan. Oh, kemenangan darimu. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas apapun. Kami percaya Engkau Tuhan. Lewati setiap perkara lepas perkara kami nyatakan di hadapan Engkau. Kami percaya aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat sampai hari ini Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Sekali lagi bersama mari nyatakan kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Engkau Allah yang menyediakan mujizat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, sebab ku terima sekarang. Amin. Kemenangan
percaya Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan di hidup kami. Karena itu apapun persoalan, apapun masalah, tantangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami terus mau percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang besar. Dan Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena itu malam ini kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan kita percaya kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup saya dan keluarga. Saya ini jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya sudah mendengar khotbah Ibu sebelum COVID ya. Oh puji Tuhan. Berarti sebelum ada Mesbah Doa ya, Ibu sudah setia. Dan berlanjut, dulu hanya khotbah, lalu ada Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya tetap setia mengikuti. Walaupun pernah juga sih ya terlewat. Ada banyak hal yang mau saya sampaikan Bu, karena dulu tahun 2021 saya sudah pernah mengirim kesaksian juga di Mesbah Doa. Tapi berhubung saya takut nanti dikirain saya saja yang bersaksi, maka saya batasi. Namun di setiap kesempatan hidup saya, dimanapun saya selalu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terutama belakangan ini Bu, tepatnya di bulan Oktober lalu, suami saya terkena serangan jantung. Tapi puji Tuhannya ketika suami saya sebelum terkena serangan jantung itu, dia tidak pernah merasakan sesak atau capek ya. Jadi tidak ada gejala sebelumnya. Hanya ada merasakan sedikit nyeri di bagian dada. Jadi awalnya ya kami berpikir itu hanya masuk angin biasa. Terkadang memang kalau datang nyeri diolesi dengan minyak angin ya, lalu bersendawa lalu pulih kembali ya, jadi dipikir hanya masuk angin. Begitulah beberapa waktu berulang kali. Namun pernah sekali tiba-tiba rahangnya terasa kaku dan mulutnya juga merot ya, udah miring ya. Bahkan untuk berbicara suami sangat kesulitan dan ternyata itu dia terkena stroke ringan. Puji Tuhan Bu, ya akhirnya segera dibawa berobat dan ke dokter terdekat dan stroke-nya pulih dalam tempo 2 hari. Wow. Dan singkat cerita Bu, sesudah pulih dari stroke ya, bertambah lama, bertambah sering nyeri di dada suami saya. Lalu akhirnya saya mengajak suami saya untuk cek darah lengkap ya, atau ke dokter spesialis di kota terdekat, karena saya sudah curiga jangan-jangan suami saya ini ya sakit jantung. Namun setelah suami bersikeras dia tidak mau untuk berobat karena menurutnya kalau orang yang kena sakit jantung setidaknya gejalanya mudah capek atau sesak napas. Dan itu sama sekali suami saya tidak merasakan. Bahkan suami saya itu orangnya tidak bisa diam, dia kerja terus. Lalu kemudian suatu hari ada perintah tugas untuk suami saya berangkat ke Jogja. Sebenarnya saya kurang setuju karena suami ya mengingat kondisi suami saya yang belum tahu pasti ya penyakitnya itu apa. Tapi suami saya bersikeras untuk ya mengikuti kegiatan tersebut karena menurutnya itu juga adalah perintah. Namun jadi sebelum berangkat saya tetap bawa suami berobat ke praktek dokter terdekat dan dokter tersebut mendiagnosa suami saya terkena asam lambung. Oh, diberikannya lah obat asam lambung kepada suami saya. Dan karena dia merasa sudah nyaman, jadi suami saya berangkat ke Jogja.
Jam 3 sore sampailah dia di Jogja. Sebelum diadakan pembukaan, suami saya ngopi-ngopi dulu bersama teman-temannya. Lalu mereka makan malam. Setelah beberapa saat setelah selesai makan malam, mulai lagi suami saya merasa nyeri di bagian dada. Lalu dia minumlah obat asam lambung itu yang dia bawa dari dokter. Ternyata tidak mempan lagi. Lalu karena tidak ada rasa nyaman, bahkan sakit di nyeri di bagian dada, ya lalu suami saya minta tolong ke satpam untuk dianterin beli obat ke apotik. Ternyata karena sudah malam tidak ada lagi dokter jaga di apotik itu, akhirnya suami saya berobat ke salah satu rumah sakit besar di Jogja. Lalu dokter bertanya keluhan suami saya itu, dan atas penyampaian suami, dokter menyuruh suami untuk di EKG. Dan dari hasil EKG suami saya sudah dinyatakan kalau dia terkena serangan jantung. Akhirnya dianjurkan dokter untuk rawat inap, langsung opnam ya. Namun suami saya menolak dengan alasan dia berangkat ke Jogja tidak ada keluarga. Suami saya meminta obat pereda nyeri dan dokter menyuruh suami saya untuk tanda tangan menyatakan kalau dia sendiri yang tidak mau untuk dirawat. Agar tidak ada tuntutan apa-apa apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya waktu kejadian itu suami tidak mengabari saya Bu, dan keesokan harinya dia baru menceritakan kejadiannya. Namun puji Tuhan ya itu suami sudah agak merasa enakan badannya ya. Begitu saya dapat kabar saya agak sedikit syok karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali saya hanya berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Tidak henti-hentinya mulut saya berkata, aku percaya Bu, ya aku percaya Tuhan itu Tuhan yang kemarin sudah menyertai suamiku ke Jogja dalam keadaan sehat. Saya juga percaya Tuhan akan mengantarkan suami saya pulang ke rumah dengan sehat dan berjumpa dengan keluarga. Puji Tuhan, mujizat Tuhan nyata Bu, suami saya masih sempat mengikuti acara demi acara selama 5 hari. Dan akhirnya dia kembali ke rumah di Sumatera. Ya, keesokan harinya saya mengajak suami saya cek ulang. Dan ternyata benar suami saya mengalami penyempitan jantung. Dan dokter mengajukan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Medan untuk dikateterisasi. Menurut dokter, apabila penyempitan itu hanya di bawah 60%, cukup dikonsumsi obat saja. Namun dari hasil kateterisasi, penyempitan jantung suami saya sudah 100%. Wow! Sehingga keesokan harinya langsung dilakukan tindakan untuk pemasangan ring. Singkat cerita Bu, keesokan harinya dilakukan tindakan untuk pemasangan ring. Ya, dan mulai dari kami berangkat ke rumah sakit, ya sampai pulang ke Medan jantung saya terasa mau copot mendengarkan suara sirene ambulans. Sampai dikatakan kalau suami saya mau dipasang ring. Karena sebelumnya saya tidak pernah tahu ya pasang ring itu bagaimana. Saya hanya tahu kalau di sekitaran kampung saya itu ada beberapa orang yang meninggal akibat serangan jantung. Saya tidak ada kekuatan apapun selain dari berseru kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan seperti apa yang sering Ibu sampaikan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Ya, dan aku tetap percaya bahwa suami saya Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan lancar oleh pertolongan Tuhan. Sekarang suami saya dalam pemulihan dari ya kesehatannya, dari sakit jantung dan juga diabetes. Tuhan sungguh luar biasa Bu, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah terlambat memberi pertolongan, kasih setianya nyata dalam hidup kami. Maaf kesaksian saya ini panjang ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu, selalu memberikan ya, biarlah Tuhan selalu memberikan Ibu kesehatan dan semangat yang baru untuk Ibu terus memberitakan firman Tuhan buat kami seluruh jemaat Mesbah Doa ya.
Dan saya juga boleh menyaksikan kebaikan Tuhan ini semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, ya luar biasa ya kesaksian malam ini secara manusia tidak mungkin. Bayangkan sudah penyumbatan 100% jantungnya. Tapi karena Tuhan berdaulat, ya itulah ya Tuhan beri kesempatan ya tidak terlambat. Tepat pada waktunya ya suami boleh akhirnya di operasi untuk pasang ring. Ya biasanya orang ketahuan tuh 60%, 70%, tapi ini 100% ya. Jadi sebenarnya ya kalau menurut medis itu udah lewat saudara. Tapi itulah ya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan Tuhanlah yang memberi kehidupan bagi setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Ya luar biasa kesaksiannya, biar kita semua terus juga berserah pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa memang Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Kalau belum waktunya mati ya enggak mati ya. Iya baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Dan sekarang kita sudah ada di 1 Tawarik ya pasal yang ke-22 sekarang. Bagaimana Daud ya akhirnya dia mempersembahkan korban karena Tuhan ya akhirnya menolong mereka. Dari Daud menghitung jumlah pasukannya, Tuhan beri tulah penyakit sampar. Lalu Daud mendirikan mezbah ya dan akhirnya tulah berhenti. Ya dan sekarang kita masuk 1 Tawarik 22. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Ya sekarang kita masuk ayat yang kedua 1 Tawarik 22. Daud mengatur untuk pembangunan bait Allah. Persiapan untuk mendirikan bait suci. Ayat 2. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi dan untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Kayu-kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di seluruh negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Jadi Daud tahu saudara ya bahwa dia akan dipanggil Tuhan, sudah tua, dan Daud juga tahu Salomo yang akan membangun rumah bagi Tuhan. Ya dan di sini dikatakan saudara bahwa ya Daud menyuruh mengumpulkan semua orang-orang asing dari negeri orang Israel. Ya dia menyediakan semua aras batu kayu-kayu aras karena dia berpikir Salomo itu masih muda. Ya karena itu Daud harus mempersiapkan segala-galanya. Ya dan kemudian ayat 6 dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku, demikian telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. 9. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Dia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Ya, dan saudara kita lihat di sini
dari kesalahan Daud ya, yang dia menghitung ya orang Israel, ya dia mau akhirnya membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Dan Daud akhirnya mempersiapkan segala-galanya, saudara. Dia tahu Tuhan tidak memakai dia untuk mendirikan tapi anaknya, sehingga dia memanggil Salomo, tapi dia mempersiapkan semuanya. Ya, ayat 11 dikatakan sana, maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Jadi Daud, saudara, ya menguatkan hati daripada Salomo. Ya, Daud akhirnya mempersiapkan semuanya sebagai ya orang yang merasa bahwa lebih berpengalaman dari Salomo. Dia mempersiapkan ya sebidang tanah, bahkan semua perkakas, bahkan semua perlengkapan untuk membangun rumah Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Sehingga setiap kali orang-orang datang ke bait Allah, mereka akan mengingat bahwa Allah adalah Raja sejati mereka. Karena itu Daud itu mau membangun yang megah, yang mewah untuk Tuhan, ya. Allah bisa menggunakan, saudara, ya penyesalan Daud ya untuk dia boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Daud menyesal akan dosanya, dia sudah menghitung jumlah orang Israel. Dan ketika Daud datang merendahkan diri, Tuhan memberi hati kepada Daud untuk ya membangun, bahkan mempersiapkan semua yang terbaik. Karena itu saudara, ketika kita mengaku dosa-dosa kita juga bisa jadi Tuhan menaruh ya hati yang lebih lagi untuk kita mencintai Tuhan. Jangan tenggelam dalam merasa bersalah, tapi justru ketika kita merasa kita ini sudah mendukakan Tuhan, ayo bangkit lakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Daud merasa sangat berdosa ketika dia sudah menghitung jumlah pasukannya, tetapi akhirnya dia bangkit dan dia mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, ya. Dan Allah itu memberitahu Daud bahwa dia bukan orang yang akan membangun bait Allah, dan tugas tersebut harus diberi kepada Salomo. Dan dengan besar hati ya Daud itu menerima semua keputusan Tuhan, walaupun dia juga yang ingin sekali, tapi ya apa boleh buat, yang mendapat kehormatan itu adalah anaknya Salomo. Ya, dan Daud memberkati Salomo, mempersiapkan jalan untuk Salomo sehingga dia menemukan rencana Tuhan atas kehidupannya. Kita juga sebagai orang tua harus menasihati anak-anak kita, persiapkan anak-anak kita juga untuk mereka mendapatkan rencana Tuhan atas hidup mereka. Cepat atau lambat anak-anak kita itu ya harus, saudara, berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Ya, dan kita harus menolong mereka, menuntun mereka, membimbing mereka agar mereka masuk dalam rencana Tuhan yang besar itu. Daud mempersiapkan anaknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita semua harus mempersiapkan anak-anak kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, sehingga Daud dikatakan ayat 14, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak terhitung. Aku juga telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada semua pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya.
Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Saudara, Daud punya kerinduan yang sangat luar biasa untuk memberi rumah bagi Tuhan, dan hadirat Tuhan itu hadir senantiasa sehingga Daud menganggap sangat perlu untuk menjelaskan kepada Salomo secara tepat mengapa Tuhan memberikan dia tugas istimewa untuk membangun bait Allah. Petunjuk-petunjuk kepada Salomo termasuk alasan-alasan mengapa Allah memakai Daud secara terbatas. Dan pasti merupakan saat-saat yang mengesankan bagi Salomo. Percakapan kita dengan anak-anak kita itu layak mendapatkan perhatian, saudara. Ketika kita berbincang dengan anak kita tentang visi, tentang kerinduan kita untuk Tuhan, maka Tuhan jugalah yang akan memperlengkapi anak-anak kita. Karena itu penting untuk kita mempersiapkan anak-anak kita, mereka juga bergerak bersama untuk melakukan sesuatu bagi nama Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, saudara, kita merenungkan firman ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar dari kehidupan Daud. Dia juga pernah melakukan banyak kesalahan, tetapi dia bertobat, dan justru dari sikap pertobatannya itu muncullah satu rasa dia ingin membalas cinta kasih Tuhan. Ajar juga kepada kami Tuhan untuk senantiasa membalas cinta kasih Tuhan di hidup kami, melakukan sesuatu bagi Tuhan seperti Daud yang membangun rumah bagi Tuhan, sekalipun anaknya yang harus membangunnya, tapi inisiatif itu datang dari Daud. Dia juga mengajarkan kepada anaknya untuk melakukan visi yang dari Tuhan. Ajarkan juga kepada kami untuk kami boleh mengajarkan kepada anak-anak kami tentang visi yang dari Tuhan, agar Tuhan juga boleh disenangkan lewat hidup anak-anak kami. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan, bahwa kami cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan bawa kami untuk selalu mengingat akan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau persatukan setiap keluarga demi keluarga, dipulihkan suami, dipulihkan istri, dipulihkan anak-anak, dipulihkan, agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa biar anak-anak kami boleh juga mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari saudara, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Berdoa juga Bapa untuk setiap mereka yang terlilit dengan masalah keuangan, hutang piutang. Kami berdoa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah setiap kami boleh melunasi hutang-hutang kami, dan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Kami bertobat sungguh-sungguh Bapa. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan punya anak keturunan ilahi, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Yang mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah Indonesia diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Tuhan terus beri kekuatan Tuhan bagi Pak Jokowi untuk menyelesaikan setiap tugasnya. Kami berdoa tanggal 14 nanti akan ada pemilihan presiden. Biarlah semua keamanan, ketentraman Tuhan karuniakan. Biarlah Bapa Engkau sendiri yang turut bekerja, siapapun presidennya Tuhan yang campur tangan. Kami berdoa hanya satu putaran saja, agar tidak ada pemborosan, agar dana negara boleh dipakai untuk hal-hal yang berkepentingan lainnya, agar Indonesia juga aman, damai, tentram. Kami tahu Tuhan sudah menentukan siapapun pemenangnya, Tuhanlah yang menentukan yang terbaik. Kami tolak segala kerusuhan, pertikaian, pemberontakan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan
Tuhan, bawa bangsa ini untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke, orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lawat semuanya agar bangsa ini boleh sungguh-sungguh bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpelihara, tidak bercacat celah, kami semua datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Ku